Nah, saya harapkan guru-guru di sini fokus ya mendengarkan penjelasan saya, dan saya harapkan sediakan buku catatan ya untuk mencatat penjelasan saya supaya nanti bisa diperoleh pemahaman yang runtut. Dan kemudian jangan sampai skip video saya ini karena nanti akan diperoleh miss ya. Jadi dalam mengajarkan itu kan harus taat dengan sintak ya, langkah-langkah pembelajaran. Oleh karena itu dilarang untuk men-skip video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel YouTube Guru Aini. Ya, kalau kalian kayak pernah dengar nama ini ya betul, saya terinspirasi dari novel Guru Aini karya Andrea Hirata, karena saya tuh suka dengan karakter guru tersebut, jadi saya pakai nama itu untuk channel YouTube saya. Oke, bagi yang belum baru berkenalan dengan channel ini, semoga isi dari video ini bermanfaat ya, dan semoga teman-teman juga senang untuk berlangganan dengan channel ini. Oke, untuk sesi kali ini sesuai judulnya ya, saya akan membagikan bagaimana teknik saya mengajarkan perkalian dan pembagian kepada anak-anak dengan pendekatan bilangan kelipatan. Nah, for your information, bagaimana proses saya menemukan cara ini, saya juga nggak tahu ya ini sudah ada atau belum konten kreator yang membuat video seperti ini, tapi ini benar-benar murni dari hasil pengalaman saya di kelas. Jadi saya mengajar di kelas 4, pada saat itu sudah sampai di materi kelipatan dan faktor. Nah, sebelumnya itu ini ya, aduh sangat sulit sekali bagaimana membawakan materi. Awalnya kan ada materi tentang bilangan pecahan ya. Di sana sudah melibatkan hitungan perkalian dan pembagian. Nah, kondisi pada saat itu siswa belum sama sekali tahu tentang perkalian dan pembagian. Cara mencarinya mereka tidak tahu. Mereka juga tidak ada waktu untuk menghafal ya, karena memang sedang pembelajaran selama pandemi. Nah, tatap mukanya terbatas. Nah, mungkin kalau misal pembelajaran efektif seperti biasa, mungkin ada ya tipikal guru yang menyuruh siswanya untuk sebelum pembelajaran menghafalkan perkalian 1 sampai 100 kayak gitu ya. Nah, jadi selama pandemi itu nggak mungkin kegiatan itu dilaksanakan. Jadi benar-benar, aduh, siswa ini belum menguasai sama sekali tentang perkalian dan pembagian. Dijelaskan konsepnya pun baru bisa dan belum terampil menghitung. Jadi ketika dikasih soal 8 kali 7, mereka bingung sekali. Apalagi sampai di pembagian, berapa hasil dari 21 dibagi 3. Mereka tuh nggak tahu. Nah, sampailah di materi kelipatan dan faktor. Nah, pada saat menerangkan kelipatan, oh, ternyata ini ya, ternyata ada keterkaitan loh. Dan ternyata saya bisa mengajarkan anak-anak bagaimana mencari perkalian dan pembagian dengan teknik bilangan kelipatan. Jadi gini deh bayangannya teman-teman. Ketika kita mencari atau menentukan kelipatan bilangan dari 4. Nah, otomatis kan kita terangkan ya ke siswa, bilangan kelipatan 4 berapa? 4, terus tambah lagi 4, 8, terus tambah lagi 4, 12, 16, terus berapa? 20 gitu ya. Nah, sadar nggak teman-teman? 4, 8 itu kan ada perkalian di sana. 4 itu kan hasil dari 1 kali 4. Nah, 8 itu kan hasil dari 2 kali 4 dan seterusnya. Dengan kelipatan yang ketiga dari 4 berarti kan 12 ya. 12 berarti kan hasil dari 3 kali 4. Dengan kelipatan yang keempat berarti kan 16. 16 itu asalnya dari mana? Dari 4 kali 4. Nah, dari situlah saya kemudian bisa mengembangkan cara. Oh, ternyata nih nak, kamu itu bisa mencari hasil dari perkalian ataupun pembagian dengan cara atau dengan mengeceknya di bilangan kelipatan kayak gitu. Nah,
Alhamdulillah, setelah saya mengajak anak-anak untuk menyelesaikan soal perkalian maupun pembagian dengan teknik bilangan kelipatan, anak-anak ini jauh lebih paham. Karena apa? Karena, nah ini hubungannya dengan prior knowledge. Jadi prior knowledge itu apa? Prior knowledge merupakan kemampuan awal yang dimiliki siswa untuk dia mampu untuk belajar ke materi yang selanjutnya yang lebih susah kayak gitu. Nah, prior knowledge siswa kita apa? Ternyata prior knowledge siswa kita itu masih di taraf pertambahan. Nah, tapi jangan khawatir, dengan pertambahan itu saja bisa dijadikan sebagai bekal untuk suara motor. Nah, jadi dari bekal pertambahan itu bisa menjadi jalan mereka untuk bisa menyelesaikan soal perkalian maupun pertambahan. Nah, nanti seperti apa prosesnya? Nah, di sini saya akan membuat video itu bukan untuk anak-anak ya. Saya membuat video ini untuk guru. Bagaimana saya sekarang sedang bertukar informasi dengan guru-guru semua supaya guru-guru nanti bisa menerapkan bagaimana cara saya mengajarkan perkalian dan pembagian dengan teknik pendekatan bilangan kelipatan. Nah, saya harapkan guru-guru di sini fokus ya mendengarkan penjelasan saya, dan saya harapkan sediakan buku catatan ya untuk mencatat penjelasan saya supaya nanti bisa diperoleh pemahaman yang runtut. Dan kemudian jangan sampai skip video saya ini karena nanti akan diperoleh miss ya. Jadi dalam mengajarkan itu kan harus taat dengan sintak ya, langkah-langkah pembelajaran. Oleh karena itu dilarang untuk men-skip video ini. Silahkan dengan bismillahirrahmanirrahim, ayo kita belajar bagaimana mengajarkan perkalian dan pembagian dengan teknik pendekatan bilangan kelipatan. Dan yang paling utama adalah nih, step pertama kita harus tanamkan dulu konsep ke siswa bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Begini jadinya, misalkan ada soal 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 itu artinya apa sih? Berarti kan 3 kalinya 4, 4-nya bertambah sebanyak, berulang ya, bertambah sebanyak 3 kali. Nah, jadi hasilnya kan 4 tambah 4 8 tambah 4 lagi 12. Nah, sehingga 3 kali 4 artinya 4-nya berulang sebanyak 3 kali dan hasilnya adalah 12. Oke, sampai di sini hal ini adalah wajib disampaikan kepada anak-anak. Kemudian untuk step yang kedua, masuk di step yang kedua, kita mulai deh memahamkan ke anak tentang kelipatan bilangan. Kalau anak-anak belum tahu, Bu, kelipatan bilangan itu apa ya? Nah, jelaskan bahwa kelipatan bilangan adalah bilangan yang selalu bertambah dengan angka kelipatan itu sendiri. Misal yaitu ada kelipatan 4. Nah, kelipatan 4 itu berapa saja sih? Yaitu ada 4 bertambah lagi 4. Nah, ya jadi itu berlipat-lipat terus kayak gitu loh. 4 terus 8 terus tambah 4 lagi 12 tambah 4 lagi 16 tambah 4 lagi 20 kayak gitu misalnya. Nah, ini langsung kaitkan dengan kelipatan. Apa sih hubungannya kelipatan bilangan ini dengan perkalian? Nah, perhatikan di sini. 4 itu bukankah hasil dari 1 kali 4 ya? Ya enggak? Kemudian 8 bukannya hasil dari 2 kali 4 ya? Ya kan? Nah, otomatis 12 itu adalah 3 kali 4. Nih. 4 di sini angka yang pertama yaitu hasil dari 1 kali 4. 8 hasil dari 2 kalinya 4.
12 hasil dari 3 kalinya 4. Nah, di sini 4, 16 hasil dari 4 kalinya 4. Dan 20 hasil dari 5 kalinya 4. Nah, sampai di sini sudah sangat jelas kan bahwa terdapat keterkaitan antara kelipatan bilangan dengan perkalian, dan saya sangat yakin bahwa anak-anak pasti akan lebih mudah diajak untuk menghitung kelipatan bilangan ketimbang dikasih soal misal 4 kali 3 berapa hasilnya, pasti mikirnya lama. Tapi kalau misal anak-anak disuruh membuat kelipatan bilangan 4, pasti dia akan mudah kayak gitu, karena tinggal ditambah-tambahkan saja gitu. Oke, ini baru step yang kedua ya. Dan step yang ketiga yaitu kita memberikan anak soal, coba kerjakan berapa hasilnya 5 dikali 6 misalnya. Nah, cara mengerjakan 5 kali 6, coba pahamkan ke anak kamu itu kalau mencari 5 kali 6, kamu bisa cari dengan boleh di kelipatan 5, boleh di kelipatan 6. Pasti nanti ketemu hasilnya 5 kali 6 berapa. Nah, kalau kita cari di kelipatan 5, berarti kan karena 5 kali 6 ya, berarti di angka yang ke-6 itu pasti hasilnya ya. Di kelipatan yang ke-6 itu pasti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga nanti otomatis tinggal kita hitung ya, kelipatan 5. Nah, jangan lupa ya, angka yang pertama itu pasti ditulis. Angka yang pertama yaitu sama, karena asalnya 1 kali 5 berapa? 5. Nah, otomatis bilangan kelipatan yang pertama dari 5 pasti 5. 5, kemudian nambah lagi 5, 10, nambah lagi 5, 15, nambah lagi 5, 20, nambah lagi 5, 25, nambah lagi 5, 30. Ini deh ketemu angka yang ke-6. Berarti hasil dari 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, ajarkan anak untuk sampai menemukan sampai ke tahap ini ya. Nah, kalau misal dalam pengajaran nanti, ayo kita tes lagi, bener nggak kalau kita nyari di kelipatan 6 juga akan ketemu hasilnya, hasil dari 5 kali 6. Nah, gimana kalau kita nyari di kelipatan 6? Berarti karena 5 kali 6 atau, nah ini penting juga nih dijelaskan. Jelaskan kepada anak bahwa untuk mencari 5 kali 6 itu sama saja dengan kamu mencari 6 kali 5 ya, sehingga kita juga bisa mencari di kelipatan 6, karena 5 kali 6 berarti pasti nanti di angka yang kelima itu hasilnya ya. Nih, ini angka 1, ini angka kedua, ini angka ketiga, ini angka keempat, ini angka kelima. Artinya berapa berarti? Artinya 5 kali 6 atau 6 kali 5. Ingat, sifat perkalian itu ketika dibolak-balik hasilnya sama. Nah, sehingga kita langsung bisa menghitung kelipatan 6. Dari 6 tambah 6 lagi, 12 tambah 6 lagi, 18 tambah 6 lagi, 24 tambah 6 lagi, 30. Nah, ternyata hasilnya sama ya. 5 kali 6 atau 6 kali 5 sama hasilnya yaitu 30. Nah, gitu teman-teman. Gimana caranya membawa anak-anak kita untuk mencari hasil dari perkalian dengan teknik bilangan kelipatan? Sangat mudah kan? Nah, kalau kalian merasakan manfaatnya, langsung subscribe sekarang. Nah, kemudian belum sampai sini ya. Ini kita baru menjelaskan tentang bagaimana cara mencari perkalian dengan teknik kelipatan bilangan. Nanti di step yang keempat kita akan lanjut lagi. Muncul udah tulisan kayak gini. Tadi itu saya udah ngerekam step yang keempat, tapi karena memorinya penuh jadi saya ulang lagi syutingnya. Masya Allah, susahnya untuk berbagi ya. Oke, baiklah. Sampai di step ini ya, saya menuliskan bahwa step keempat yaitu kita sudah bisa masuk ke pembagian ya. Tunjukkan, tapi yang pertama nih, penting banget ini untuk dijelaskan bahwa ada keterkaitan antara perkalian dengan pembagian. Nah, keterkaitannya apa? Keterkaitannya yaitu bahwa perkalian merupakan
lawan dari pembagian. Ataupun sebaliknya, pembagian merupakan lawan dari perkalian. Nah, kalau tadi nih, misal guru-guru di sini sudah memberikan contoh tadi cara menghitung 5 kali 6 kan 30 ya. Nah, sekarang coba pahamkan bahwa ketika 5 dikali 6 hasilnya 30. Nah, maka jika ada soal 30 dibagi 5, maka pasti hasilnya 6. Nah, maupun 30 dibagi 6 pasti hasilnya 5. Oh ya, tapi yang lebih penting dari ini yaitu jelaskan sejelas-jelasnya tentang konsep pembagian itu sendiri, bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Nah, akan tetapi karena jika kamu sudah paham bahwa pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang, tapi kamu bisa mencari hasil dari pembagian itu dengan cara lain. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tetap ajarkan konsep. Adapun kalau misal ada cara yang lebih mudah, teman-teman coba pahamkan ya, tanpa melupakan konsep awal pembagian itu sendiri loh ya, sebelum kita memakai teknik kelipatan bilangan. Nah, setelah anak-anak tahu bahwa perkalian itu lawan dari pembagian, jadi kita bisa mencari hasil dari pembagian dengan ini ya, kalau kita sudah tahu perkaliannya. Nah, sekarang baru kita arahkan bagaimana cara mencari pembagian dengan teknik kelipatan bilangan. Nah, di sini saya sudah sediakan soal, misalkan 32 dibagi 8. Hasilnya berapa? Nah, tadi ini masih belum ada ya teman-teman. Tapi aku ini nyoteng ulang, capek. Nah, jadi untuk mencari 32 dibagi 8, kita bisa cek di kelipatan 8. Nah, yaitu nanti kita cek di angka keberapa ya. Ingat di sini ada keyword di angka keberapa yang menghasilkan 32. Itu berarti hasilnya hasil dari 32 dibagi 8. Oke, kita langsung hitung. 8, 16, 24, 32. Ternyata 32 itu ada di kelipatan yang keempat, sehingga 32 dibagi 8 hasilnya adalah 4. Kalau belum mudeng, oke, kita ke contoh yang kedua. Misalkan kita berikan soal kepada anak-anak, berapa ya hasilnya 48 dibagi 6. Nah, langsung deh kita arahkan ke siswa. 48 dibagi 6 bisa kita hitung caranya dengan cek di kelipatan 6. Nah, nanti hitunglah kelipatan 6 nyampe di angka 48, berarti itu hasilnya kayak gitu ya. 6 berarti kelipatannya 12, terus 18, terus 24, 32. Ini versi kita ya, versi kita yang memang sudah lancar menghitungnya. Kalau dengan anak-anak ya dia pokoknya harus mencari sendiri kelipatannya, baik mungkin mereka harus menghitung terus ya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kayak gitu. Jadi nggak apa-apa mereka aktif menghitung ya. Ini karena saya sedang mengajar guru-guru, jadi ya saya anggap guru-guru itu sudah mahir semua dalam menghitung. Oke. Sekarang berarti 32 nambah lagi 6 berarti kayaknya ini ada yang salah. 24 tambah 6, di sini 30 harusnya. Maaf. Nah, sini 30. Terus berarti di sini 36. Terus 36 ditambah 6, 42. 42 nambah 6 lagi, 48. Nah, ini nih udah ketemu nih angka 48 nih. Berarti 48 dibagi 6 itu hasilnya berapa? Nah, anak-anak nanti suruh hitung. 48 di sini angka yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata ini angka yang ke-8, kelipatan yang ke-8, atau hasilnya dari 8 kali 6 aliasnya 48. Nah, berarti langsung ketemu dong. Berapa? 48 dibagi 6. Nah, hasilnya adalah 8. Nah, silahkan dari apa yang saya sampaikan tadi dari step 1, 2, 3, 4 silahkan
guru-guru di sini pahami sendiri bagaimana cara memahamkan lagi ke siswa untuk mencari atau menyelesaikan soal-soal perkalian ataupun pembagian dengan teknik bilangan kelipatan.